dan kemudian yang kedua adalah orang-orang kafir, dan yang ketiga adalah orang-orang munafik. Dan Bapak Ibu sekalian, dari tiga karakter ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita tentang akibat yang didapatkan dari masing-masing kelompok ini tadi. Akibatnya orang mukmin bagaimana, akibatnya orang itu menjadi kafir bagaimana, dan akibatnya orang itu menjadi munafik itu bagaimana. Dan maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini dimasukkan oleh Allah ya, menjadi orang-orang yang bertakwa, dengan tentunya kita bisa mengklaim semacam itu dengan ciri-ciri yang kemarin sudah disebutkan oleh Allah di dalam ayat-ayat, beberapa ayat sebelumnya dulu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini tugas manusia di bumi ya. Kita lihat di ayat 21 sampai ayat ke-24. Bapak-bapak, ibu sekalian, kita ini hidup di dunia ini hanya sekali ya. Seseorang yang hidup di dunia ketika dia mati, maka secara normal ya, atau secara umum dia tidak akan berulang menjadi punya nyawa 10. Yang di dunia pewayangan apa jadi? Ada dosa mukon apa nih? Jarine mati urip, mati urip. Jadi kita ini hidup di dunia ini hanya cukup sekali. Tapi walaupun kita ini diberikan kesempatan oleh Allah sekali hidup, ketika kita memanfaatkan hidup itu dengan benar, maka sekali saja itu sudah cukup. Cukup apa? Cukup untuk bisa menghantarkan kepada kita ketenangan, kebahagiaan, ketentraman. Tapi kalau hidup kita ini tidak benar, maka kita diberikan nyawa berapapun, kita juga tidak akan menemukan kebahagiaan itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita itu melakukan hidup itu dengan benar, atau mengisi hidup itu dengan benar? Nah, ini kita lihat di ayat yang ke-21 ini. Kita baca bersama-sama dulu Bapak Ibu, dari ayat 21 sampai ayat 24. Dari ta'awud dulu, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum
وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan harfu nida. Ketika kita jadi pedagang misalnya, jadi pedagang yang jujur, jadi pedagang yang tidak curang, jadi pedagang yang tidak mengurangi takaran timbangan, maka itu bagian dari cara kita menghamba kepada Allah. Kenapa? Karena cara dagang itu diatur atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup bermasyarakat, kita harus tolong menolong, bantu membantu, ya. Sebetulnya dalam rangka kita ini hablum minallah sebetulnya. Kita berdagang dengan cara yang baik, kita berdagang kita berinteraksi di dalam masyarakat dengan kita akhlak-akhlak yang baik, kita tidak mengganggu tetangga, itu hablum minallah, karena itu diperintahkan oleh Allah. Justru orang-orang Yahudi itu sebab kehancurannya karena dia itu mengenal hablum minallah dan hablum minannas. Itu sebab kehancuran orang Yahudi. Yang kita bingkai, yang kita niatkan dalam rangka ibadah, maka itu menjadi bernilai ibadah. Amalan mubah, contohnya mubah itu nomor tidur, makan, goes, fiyati wa fiyatikum fasilah, dan di tanganmu itu masih ada satu tangkai tanaman yang belum kamu tancapkan, maka falyakrisha, maka tancapkanlah. Ini perintah Kanjeng Nabi untuk kita itu senang menanam tanaman, karena di situ ada keberkahan, di situ ada sedekah. Kita menanam tanaman misalnya rambutan, terus rambutan ini berbuah, dimakan siapa saja, termasuk semut-semut yang menikmati rambutan itu, kita bernilai sedekah. Nah ini masya Allah. Contohnya gitu, biasa itu bulan 17, bulan Agustus itu kan samido kerja bakti. Layak kerja bakti tujuannya untuk dalam rangka merayakan hari ulang tahun, maka itu bernilai mubah mawon, betul asal kerja. Niat kerja bakti tujuannya untuk resik-resik, dan itu diperintahkan dalam Islam. Ada hadis bahwa at-tahuru syatrul iman, bersuci itu bagian dari iman, atau hadis yang dikatakan dhaif, ada hadis an-nadhafatu minal iman, kebersihan berasal bagian dari iman. Walaupun hadis itu dhaif, tapi dari sisi maknanya itu sahih, dari sisi maknanya gitu. Nah, ketika kita mengamalkan itu, kita bersih-bersih kampung, jaga kebersihan, nah maka ketika niatan yang itu kita dapatkan pahala. Nah jadi Bapak Ibu sekali lagi, mengabdi kepada Allah itu tidak hanya sekedar sholat. Sifat itu terbentuk dari kebiasaan. Kalau kita belajar psikologi, sifat itu terbentuk dari kebiasaan. Orang mungkin ngomongannya apik, ngendikane apik, ajek setiap hari ngendika sae, mangke kesandung niku sing diucapke sae. Astagfirullah, innalillahi. Ning yang bendina omongane elek, misuh-misuh tok ngoten nggih, mangke kesandung niku sing diucapke napa? Buat bin metu kabeh. Nah, secara refleks, lah itulah berarti menjadi sifat. Nah maka kita dididik oleh Allah untuk pembiasaan diri, istilahnya attitude, membentuk attitude, membentuk kebiasaan yang nanti akan membentuk karakter, namanya takwa. Kalau secara filosofis yang digambarkan Nabi itu gini, at-taqwa haruna, takwa itu di dalam hati, ya. Takwa itu di dalam hati, sambil wa yushiru ala kita jalan. Itu buatan wataknya orang yang bertakwa.
betul akhlaknya orang Islam. Nah, jadi ketika Islam ini diterapkan dengan benar, ya, maka akan terjadi harmonisasi di mana saja, akan terjadi keseimbangan di mana saja. Hak dan kewajiban itu akan ditunaikan dengan baik. Yang jadi pejabat dia akan aman, ibadah lainnya tidak batal. Nah, ini pentingnya kita menjaga syahadat. Ya, maka Nabi mengatakan la ilaha illallah miftahul jannah, kunci surga. Nah, maka monggo kalau kita itu menyembah kepada Allah, jangan kita ini kemudian buat tandingan-tandingan. Ya. Kemudian besok kalau Ibu